Allah menamakan hari kiamat dengan Yaumul Hasrah, hari penyesalan, karena pada orang-orang yang taat menyesal karena kurang qari'ah, as-sakhah, dan berbagai macam namanya. Di antaranya adalah Yaumul Hasrah, yaitu hari penyesalan. Allah berfirman, wa anzirhum yaumal hasrati idh qudiyal amru wa hum fi ghaflati wa hum la yu'minun. Dan berilah peringatan kepada mereka tentang Yaumul Hasrah, hari penyesalan. Idh qudiyal amru, ketika perkara telah ditetapkan. Wa hum fi ghaflah, sementara mereka dalam kelalaian. Wa hum la yu'minun, dan mereka tidak beriman. Allah menamakan hari kiamat dengan Yaumul Hasrah, hari penyesalan, karena pada hari tersebut banyak sekali penyesalan diungkapkan oleh orang-orang kafir, penyesalan diungkapkan oleh para pelaku maksiat, dan juga pendapat sebagian ulama seperti Ibnu Katsir, nanti kita akan nukil perkataannya, diungkapkan juga oleh orang-orang yang taat menyesal karena kurang ketaatannya. Di antaranya ungkapan penyesalan orang-orang kafir seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfiqunaha thumma takunu alaihim hasratan thumma yughlabun. Innal ladzina yunfiquna amwalahum, sungguhnya orang kafir, yunfiquna amwalahum, sungguhnya orang kafir menginfakkan harta-harta mereka untuk menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Fasatunfiqunaha, sungguh mereka akan menginfakkannya, thumma takunu alaihim hasrah, kemudian menjadi penyesalan atas mereka. Ternyata harta yang mereka infakkan ya untuk berfoya-foya, di antaranya untuk menghalangi orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk dakwah mereka, untuk memperjuangkan kekufuran, rupanya harta tersebut akan menjadi penyesalan bagi mereka. Setiap harta yang mereka infakkan akan menjadi penyesalan bagi mereka. Demikian juga Allah sebutkan dalam Al-Quran, Allah mengatakan, antakula nafsu ya hasrata ala ma farratu fi jambillah wa in kuntu laminas sakhirin. Ya, jangan sampai jiwa berkata, ya hasrata, sungguh penyesalanku atas penyesalan, atas kekurangan-kekurangan, kelalaian-kelalaian yang aku lakukan terkait dengan kewajiban terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa in kuntu minas sakhirin, dulunya aku termasuk orang-orang yang suka mengejek. Ini penyesalan orang kafir. Jadi karena dahulu ketika dia suka mengejek, akhirnya menjadi penyesalan pada hari kiamat kelak. Allah juga berfirman, qad khasiral ladzina kadzdzabu biliqa'illah hatta idza ja'atuhumus sa'atu baghtatan qalu ya hasratana ala ma farratna fiha. Ya, sungguh telah merugi orang-orang yang mendustakan biliqa'illah, mendustakan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala, sampai ketika datang hari kiamat dengan tiba-tiba mereka berkata, ya hasratana, sungguh penyesalan kami. Ya. Bahkan Allah mengatakan hasrah lebih kuat daripada an-nadam. An-nadam penyesalan, ada bahasa Arab yang lebih menunjukkan penyesalan mendalam disebut dengan hasrah, yaitu penyesalan yang sangat mendalam. Alama farratna fiha, atas kelalaian, kekurangan yang kami lakukan terkait hari kiamat. Itu karena kurangnya beriman mereka dengan hari kiamat, bahkan mereka mendosakan hari kiamat sehingga mereka tidak persiapan, akhirnya mereka lupakan. Tapi ini penyesalan orang-orang kafir. Nah, apakah pelaku maksiat dari kalangan kaum mukminin demikian? Apakah orang taat juga akan menyesal? Jawaban iya, ketika Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, waji'a yauma idzin bi jahannam yauma idzi yatadzakkarul insan wa anna lahu dzikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Kata Allah Subhanahu wa taala, pada hari kiamat kelak akan dihadirkan neraka jahanam. Yauma idzi yatadzakkarul insan, ketika neraka jahanam dihadirkan maka semua manusia akan ingat. Wa anna lahu dzikra, dan percuma dia sadar ketika hari itu karena semua sudah terlambat. Itu yang disebut penyesalan. Sadar tapi sudah tidak bisa diperbaiki lagi, namanya penyesalan. Kalau sadar bisa diperbaiki, mungkin tidak menyesal karena masih bisa diperbaiki. Tapi kesadaran tersebut baru muncul di saat sudah tidak bisa diperbaiki lagi.
Yauma yatadzakkarul insanu anna lahu dzikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Maka manusia berkata pada hari itu, ya laitani, seandainya aku qaddamtu, melakukan amal saleh di dunia, li hayati, untuk kehidupanku di akhirat. Ai yaqulu ya laitani qaddamtu, yaitu aku melakukan amal-amal saleh di dunia, li hayati, untuk kehidupanku yang sungguhnya di akhirat ini. Saya bacakan perkataan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala ketika menafsirkan ayat ini. Beliau berkata, yandam ala ma kana salafa minhu minal ma'asi wa in kana 'asiyan. Itu perkataan dia, ya laitani qaddamtu li hayati, seandainya dahulu aku melakukan amal saleh untuk kehidupanku di akhirat ini, yaitu dia menyesali atas masa lalunya dari maksiat-maksiat yang dia lakukan kalau dia ternyata pelaku maksiat. Wa yaddu wa yawaddu law kana zdada min at-ta'at in kana ta'ian. Dan jika dia adalah orang yang taat, dia menyesal seandainya di dunia dulu dia semakin perbanyak ketaatannya, semakin perbanyak ketaatannya. Jadi Ibnu Katsir menganggap insan di sini ketika Allah berfirman, yauma idzi yatadzakkarul insan, ketika hari itu maka manusia akan sadar dan ingat, mencakup seluruhnya, orang kafir, orang mukmin, pelaku maksiat, orang yang taat, semuanya menyesal. Kemudian semuanya berkata, ya laitani qaddamtu li hayati, seandainya aku dulu beramal saleh untuk kehidupanku di akhirat. Maka yang bermaksiat jelas dia menyesal. Ternyata pelaku ketaatan juga menyesal. Menyesal dia dulu berbakti sama orang tua, tapi setelah dia pikir-pikir di akhirat ternyata baktinya kurang. Dia dulu mungkin sedekah, padahal dia punya potensi untuk bersedekah lebih daripada itu, namun dia tahan-tahan. Akhirnya dia menyesal. Dia di sholat malam, sebenarnya dia punya potensi kemampuan sholat malam 1 jam, cuma dia sholat malam cuma setengah jam. Dia menyesal. Dia menyesal. Dia punya kemampuan baca Quran, waktunya ada, dia bisa baca mungkin lama, tapi ternyata dia gunakan waktu untuk baca Quran cuma sedikit, maka dia pun menyesal. Dia harusnya bisa membangunkan untuk ibunya, untuk ayahnya rumah, atau belikan kesenangan orang tuanya, namun dulu dia tahan-tahan, akhirnya dia menyesal. Dan semua dia berangan-angan seandainya dia bisa kembali untuk menambah ketaatan-ketaatan, karena semua akan nampak hasilnya ketika di akhirat kelak. Oleh karenanya ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka pada kajian kita kali ini saya ingin mengingatkan kepada diri saya pribadi dan juga para hadirin hadirat, kita semua akan menyesal. Tidak seorang pun dari kita tidak menyesal. Ya. Atas apa yang sudah kita lakukan selama di dunia. Maksiat yang kita lakukan tentu akan kita sesali. Ketaatan yang kurang pun akan kita sesali. Maka pada kesempatan ini saya ingin menasihati diri saya pribadi dan juga para hadirin hadirat, apa kiat-kiat prinsip-prinsip hidup yang bisa kita lakukan agar penyesalan tersebut di hari kiamat berkurang. Kalau menyesal pasti menyesal. Tidak akan kita katakan kita tidak menyesal, semuanya menyesal. Penyesalan tersebut tidak semakin dalam, tidak semakin terlalu parah. Maka kita berusaha semaksimal mungkin di dunia ini untuk melakukan amal soleh untuk kehidupan kita yang sungguhnya. Karena ini cuma ya laib walahu, hanyalah permen sudah gurau. Ya.